Konon di pedalaman Jawa Timur, tersembunyi sebuah desa bernama Banyu Asri, yang dikelilingi hutan lebat dan dialiri sungai keramat bernama Sungai Loro Kidul. Konon, sungai ini dijaga oleh roh penunggu yang menghukum siapapun yang berani mengganggu ketentramannya. Selama puluhan tahun, warga hidup damai dengan mengikuti aturan tak tertulis. 1. Jangan menangkap ikan berlebihan. 2. Jangan membuang sampah atau kotoran ke sungai. 3. Jangan mengganggu batu besar di tengah sungai, karena itu adalah kursi sang penunggu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Namun, semua berubah ketika seorang nenek tua misterius bernama Mbah Siti tiba-tiba muncul di pinggir sungai. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Suatu pagi, warga dikejutkan oleh seorang nenek renta berpakaian kebaya hijau tua, duduk di atas batu sungai sambil memberi makan ikan-ikan dengan nasi tumpeng dan bunga. Tidak ada jejak kaki di tanah basah saat ia berjalan. Ketika dipanggil, ia hanya tersenyum, tapi tidak pernah menjawab. Anak-anak yang bermain di sungai mengaku melihatnya, berbicara, dengan ikan besar berwarna emas. Warga mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Mbah Siti. Seorang pemuda bernama Jono yang terkenal serakah, nekat melanggar pantangan. Ia menggunakan jaring listrik untuk menangkap ikan dalam jumlah besar, lalu menjualnya ke pasar gelap. Malam itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, dan air sungai yang biasanya tenang berubah menjadi gelombang hitam. Dari kejauhan, Mbah Siti muncul dengan mata bersinar kehijauan. Sudah kuperingatkan, alam tidak akan memaafkan keserakahan. Jono berteriak ketakutan ketika tangan-tangan tak terlihat menariknya ke dalam air. Keesokan harinya, ia ditemukan tergeletak di tepi sungai dalam keadaan linglung, dengan kulit bersisik seperti ikan. Seorang tetua desa, Mbah Kromo akhirnya membuka rahasia. Dulu, 100 tahun lalu, ada seorang gadis suci bernama Dewi Sri. Ia dikorbankan ke sungai untuk menghentikan banjir besar. Sejak itu, arwahnya menjadi penjaga sungai. Beberapa warga mengaku pernah melihat penampakan lain. Wanita berambut panjang mengambang di atas air. Suara nyanyian misterius di tengah malam. Ikan-ikan yang tiba-tiba berkumpul di batu besar saat bulan purnama. Masalah semakin besar ketika seorang pengusaha kaya, Pak Hendra, ingin membangun pabrik di tepi sungai. Ia menawarkan uang banyak, dan beberapa warga tergiur. Malam sebelum proyek dimulai, hal aneh terjadi. Buldozer dan alat berat tiba-tiba tenggelam ke dalam lumpur. Para pekerja mendengar suara tangisan wanita dari dalam sungai. Pak Hendra mengalami mimpi buruk. Ia melihat Mbah Siti duduk di singgasana air, dikelilingi ular dan ikan raksasa. Kau pikir kekayaanmu bisa membeli segalanya? Sungai ini bukan milikmu. Esok harinya, Pak Hendra jatuh sakit misterius dan memutuskan membatalkan proyeknya. Warga panik. Seorang dukun desa Mbah Dalang memutuskan mengadakan ritual untuk berkomunikasi dengan penunggu sungai. Dalam keadaan trance, suara Mbah Siti keluar dari mulut Mbah Dalang. Aku tidak marah. Aku hanya ingin kalian ingat, sungai ini adalah sumber kehidupan. Jaga ia, dan aku akan melindungi kalian. Ia juga memberi petunjuk. Setiap bulan purnama, selenggarakan sedekah laut. Tanam pohon di tepi sungai. Jangan biarkan orang serakah merusak keseimbangan alam. Sejak kejadian itu, pabrik dibatalkan, sungai kembali jernih. Warga membuat peraturan adat baru untuk melindungi sungai. Setiap tahun diadakan Festival Dewi Sri sebagai bentuk terima kasih. Dan hingga kini, di malam-malam sepi, kadang terlihat sosok wanita berjubah hijau duduk di batu besar, mengawasi desa dengan senyum penuh makna. Alam akan membalas perbuatan manusia. Kearifan lokal sering menyimpan kebenaran yang dalam. Bagaimana menurutmu, apakah Mbah Siti benar-benar dewi, atau hanya legenda?